Oke guys, balik lagi sama kita Super Kelas Kakap. Di sini kita akan membuat tutorial Total Station, cara mengambil datanya, mengolah datanya, dan mentransferkan datanya. Nah, sekarang kita akan ganti baju dulu ya Mas Bobi. Iya, ya, betul. kita ganti baju dulu menjadi baju praktik. Ikuti aja keseruannya guys. Oke. Ciao. Oke, Teta. seperti biasa kita akan setting alatnya terlebih dahulu ya. Nah, setelah alat disetting, kita akan menyalakan TS-nya ya. Lalu kita akan membuat jobnya. Masuk menu. Lalu pilih job. Dan kita create MSR 1. Nah, misalnya kita di sini akan melakukan pengukuran apa, sesuaikan dengan kalian. Karena kita di sini tutorial, kita kasih nama tes. Oh no. Enter. Oke. Nah, job sudah terbuat. Lalu kita akan arahkan ke utara ya untuk di 0 Ya. derajat kan. Kita pertama buka kompas terlebih dahulu ya. Mana di sini kompas? Kita cari dulu kompasnya guys. Ini kompas. Kompas dulu ya. Ini aduh, kompasnya minta kalibrasi. Itu aja. Kita arahkan terlebih dahulu ke arah utara ya guys. Itu backshotnya ya. Nah, di sini pada saat sudah 0 derajat, ini kameramen, kita pilih angle, lalu pilih 0 set. Nah, di sini sudah 0 derajat, 0 menit, 0 detik, kita arahkan ke backside-nya. Arahkan ke backside-nya. Ayo, tes lagi dipakai. Kan anu orang mah eta. Perempuan eta we. Buru, ono hilang kata eta ono. Nah, ini kita sudah dapat 58 derajat, 38 menit, 9 detik. Kita catat terlebih dahulu si sudutnya, yaitu 58 poin berarti 3809. Lalu kita masuk STN untuk membuat station. STN, pilih Know. Lalu input station, misalnya kita akan melakukan pengukuran poligon. Poligon terbuka berarti ini poin 2 karena backside-nya itu poin 1. Pilih 2. Nah, ini karena koordinatnya tidak ada, kita pakai koordinat lokal saja, yaitu 1100. Kodenya ini samakan saja poin 2. Lalu enter. Nah, ini tinggi alatnya berapa Mas Bob? 1,5. 1,5 berapa Bos Bob tadi? 1,55. 0,55. Oke. Ini pilih dulu angle atau sudut. Input Bayesian berarti BS-nya, backside-nya 1. Tingginya tadi berapa Mas Bob itu? 1,505. 1,505. Input lagi. Nah, ini tadi sudut yang kita lihat. Kita lihat lagi 58. Ini cara memasukkannya ya. 58 poin 3809. Enter. Nah, ini jadi seperti itu. Lalu pilih MSR untuk menembak backside-nya. Nah, ini backside sudah terekam. Sekarang tinggal pilih enter. Nah, ini
kita sekarang bisa melakukan pengukuran detail sembari menunggu foresight-nya diberdirikan. Nah, sekarang kita melakukan pengukuran detailnya. Pengukuran detail sekolah itu ya seperti sudut-sudut tiap bangunan, tiap ruangan ya. Sekarang kita arahkan terlebih dahulu ininya ke prisma. Kita paskan, lalu kita pencet SMR1. Nah, ini sudah terekam jaraknya dan koordinatnya. Kita masukkan tadi ini poin 2, berarti kita mulai dari 200 saja ininya. Tingginya berapa Mas Bob itu Mas Bob? Tingginya 1,6. Ingat ya, ini tinggi itu sangat penting karena ini menentukan elevasi dari tanahnya. Kodenya misalnya itu ruang TPM ya Mas Bob. Berarti kita pilih aja R TPM. Lalu pilih enter. Nah, lalu lanjut lagi Mas Bob. Kita ke belakangnya Mas Bob. Nah, ke situ Mas Bob, tahan. Nah, lalu pencet lagi MSR1. Karena itu masih sama ya, kita langsung enter saja. Karena itu masih ruang TPM. Kalau poin itu nanti dia otomatis berubah sendiri mengikuti alur seperti itu. Nah, sembari kita melakukan detail, apabila foresight sudah beres di centering, kita tembak foresight terlebih dahulu. Nah, karena foresight sudah berdiri, kita tembak terlebih dahulu foresight-nya. Si Bobby lah. Pang iya tuh. Lain sih. Jadikan gambar. Nah, kita tembak terlebih dahulu pakai MSR1. Nah, ini sudah ada. Kita ganti PT-nya itu berarti poin 3. Karena ini poin 2 tadi. Tingginya berapa Mas Bob? 1,5 pas. 1,5 pas. Kodenya juga ganti jadi 3 saja. Lalu pilih rek. Nah, foresight itu sudah terekam. Apabila kita sudah beres melakukan pengukuran detail di poin ini, kita bisa pindah ke foresight. Nah, guys, sekarang kita masuk ke download data. Nah, ini kita sudah buka aplikasi Transit ya guys, Transit untuk Nikon. Pertama kita pilih transfer data record to PC. Lalu kita pilih DTM, sesuaikan ya guys, apabila tidak ada didekatkan saja. Ini DTM. Lalu kita pilih Nikon RAW, Nikon Coordinate. Ini bisa yang RAW, bisa coordinate sesuai kebutuhan saja. Nah, lalu di sininya kasih nama. Misal yang kelompok 1 ya, kita kelompok 1 K1 Geo. Nah, lalu ini kita ini sudah dikasih nama, kita pilih penyimpanan filenya. Ini ada di data D Icu ya guys. Ini Icu, gak tahu siapa ya. Lalu kita oke. Nah, lalu kita pindah ke alatnya guys. Pindah kita alat, menu, pilih menu, lalu pilih com. Lalu download. Nah, ini job yang tadi kita tes ya. Lalu pilih koordinat, kita oke, lalu go.
Nah, di sini sudah ada. Nah, sudah transfer komplit, berarti transfer sukses, guys. Ini ya. Oke. Oke. Oke guys, setelah kita melakukan transfer data, kita selanjutnya akan memasukkannya ke Excel dalam tahap pengolahan data. Ya, ini adalah datanya ya, yang sudah kita ambil kemarin dan kita sudah transferkan. Selanjutnya kita pindahkan ke Excel. Kita copy ininya, datanya, lalu kita buka Excel. Kita buat yang baru Excelnya, lalu kita pastekan di sini ya, Ctrl V. Nah, setelah sudah dipastekan semua ini, setelah semua dipastekan, ini kan semuanya ada di satu tabel ya, di satu kotak ini, numpuk di sini semua, di sini gak ada. Selanjutnya kita memisahkan datanya ya untuk dirapihkan. Kita pergi ke data, terus cari text to column, lalu pilih delimited, lalu next. Ininya pilih yang koma karena ini pemisahnya itu koma semua ya, jadi komanya akan hilang dan dipindahkan ke tabel berikutnya gitu. Next, finish. Nah, ini sudah rapi ya, kita coba lihat semuanya apakah sudah. Ya, ternyata sudah ya, banyak datanya cuma 139 ya. Kita save. Selanjutnya klik ke file, save as, simpan. Kita simpan di data di sini. Nah, di sini aja ya. Kita beri nama koordinat lantai 1. Lalu kita ubah ininya jadi CSV, delimited. Lalu oke, save. Ini yes. Ya gitu pengolahan datanya di Excel. Selanjutnya kita akan pergi ke AutoCAD. Kita pertama-tama membuat job terbaru ya, dengan cara new. Kita beri nama site plan. Nah, sudah. Lalu kita pilih browse untuk menyimpannya di mana. Kita simpan saja di sini. Oke. Lalu kita klik create projectnya dan kita beri nama dulu di sininya, sesuaikan dengan yang tadi. Lalu prototipenya kita ganti ke default meter. Lalu oke, ini pilih acak dwt. Oke, tunggu beberapa saat. Kita ini pilih 1000. Next, ini pilih not azimuth. Next. Ini kita pilih Indonesia datum yang kita sesuaikan dengan daerah yang dibuat. Kita ada di 48S. Ya, lalu next. Yang 1000 lagi, lalu finish. Oke. Nah, pembuatan projectnya sudah selesai. Kita lanjut ke pengimportan poinnya.
Selanjutnya kita akan mengimport poinnya ya. Kita pilih poin, lalu import poin, tunggu sebentar. Nah, ini formatnya kita sesuaikan dengan data yang kita pakai. P sebagai poin, E sebagai X, N sebagai Y, Z sebagai elevasi, D sebagai deskripsinya. Dan ini koma delimited atau space delimited, kita pakai yang koma. Ya, sesuaikan ininya karena saya sudah sesuai pakai yang ini. Kita pilih datanya di mana. Ini pilih all files. Kita pilih datanya yang ini, yang tadi kalian sudah rapikan atau dari alatnya bisa langsung digunakan. Open. Oke. Ini oke. Ini lagi proses ya. Kita cari titiknya dengan cara Z enter, E enter. Nah, ini titik-titiknya ya. Karena ini pabalata, kita rapihkan. Klik point, edit point, display. Ketik A. Nah, ini sesuaikan dengan yang kalian pakai ya. Ininya kita sesuaikan dengan yang akan kita pakai. Kita gambar dan elevasinya kita matikan saja. Ini size teksnya kita kecilin jadi 0,5. Soalnya itu gede banget ya. Markernya kita pakai titik, ininya samain 0,5. Lalu oke. Nah, kan kalau gini enak buat di itunya, di polyline ini. Nah, ini kita rubah si layernya jadi layer poinnya harus dipisahin. Ini kita buat dulu layernya. Ini layer poin. Lalu kita sekalian buat aja ya, buat bangunan. Kita X dulu. Kita blok dulu ya ini. Kita ubah semuanya jadi ke layer poin. Soalnya masih di 0 poin. Nah, semuanya sudah di poin. Akhirnya kita memberi garisnya ya. Setiap titik-titik yang kita buat jadikan bangunan. Kita beri polyline seperti ini. Ini pos ya. Ini ada lorong melalui posnya yang di sini masuk ke sini. Nah, seperti itu kita beri polyline di semuanya hingga jadi. Oke guys, setelah kita beri polyline tadi ya, dan garis-garis biar rapi-rapi sedikit, makanya kita beri warna juga, dan kita kasih keterangannya juga. Hasilnya seperti ini ya. Ini lantai 1. Untuk lantai 2 kita sudah membuatnya juga seperti ini. Dan lantai 3 juga kita sudah buat seperti ini. Dan kita masukkan ke kop juga, tapi ini masih belum rapi ya. Yang penting gambarnya sudah selesai ini. Ya, mungkin segitu saja tutorial dari kami, dari pengambilan data, mentransfer data, dan juga penggambaran sudah kita laksanakan dengan cukup baik ya, sebagai survei kelas kakap ini mah. Maaf jika ada kekurangan. Ciao. Oke guys, gitu saja pembuatan video dari kami. Jika ada kekurangan, komen apa saja kekurangan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Maaf jika kita ada salah kata, karena kami adalah hanyalah surveyor kelas kakap yang akan menjadi emas di masa depan. Amin. Udah gitu aja. Ciao.